Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing contoh cara modif HTB 3100 atau media converter single yang bukan gigabit ya. Jadi ini yang masih fast Ethernet dari Tarmok agar support PoE in. Ini sudah saya modif yang ini. Jadi kita bisa menyalakan HTB-nya dengan power over Ethernet melalui kabelan saja, tanpa perlu menggunakan jack DC-nya. Nah, ini sudah nyala. Jadi buat teman-teman yang masih nyari HTB 3100 yang pin Ethernet-nya masih 8 pin. Jadi di sini bukan gigabit ya, karena untuk bisa memodif PoE itu pinnya harus 8 atau kuningan-kuningan tembaganya itu harus yang isinya 8. Sedangkan untuk dari merek-merek lain yang populer di pasaran itu baru-baru ini biasanya itu pinnya cuma 4. Jadi cuma buat pin data saja, data internet. Dan untuk Tarmok ini yang stikernya kuning dan juga yang stikernya putih ya, atau sablonannya putih. Ini ternyata saya baru beli. Ini pinnya dua-duanya masih 8 pin atau isi 8. Jadi kita masih bisa modif PoE. Ini yang sudah saya modif, sudah berhasil, memang bisa untuk dinyalakan dengan sistem PoE. Dan buat Tarmok ya, ada baiknya tolong untuk pin di dalam Ethernet-nya atau LAN-nya jangan diganti dengan yang isinya 4 saja. Jadi tolong untuk mempertahankan pin isi 8 dari HTB 3100-nya. Karena ini banyak membantu buat teman-teman yang masih menggunakan HTB dan sistemnya itu PoE. Artinya kita bisa menyalakan ini tanpa harus menggunakan adaptor tambahan. Jadi kita bisa tarik kabelan keluar ruangan dari misalnya dari switch hub seperti ini, atau dari router yang juga sudah dimodif atau support PoE out dan bisa dinyalakan seperti ini. Jadi langsung saja ya, saya coba contohkan untuk memodifikasi HTB 3100 dari Tarmok agar bisa PoE in seperti ini. Ini saya contohkan ke yang side B ya, yang warna putih. Nanti bisa juga atau enggak untuk dijadikan PoE. Ini yang putih sudah saya bongkar. Isinya seperti ini untuk boardnya. Dan tentunya untuk memodif PoE kita harus membongkar, yang artinya stiker ini atau garansi ini tentunya akan rusak ya. Jadi nantinya untuk garansinya mungkin akan hangus. Ini untuk pin positif dan negatifnya. Patokannya adalah yang sisi kiri ya. Jadi kalau posisinya seperti ini, pin negatifnya itu yang kiri. Jadi yang 78 dari sini. Kalau urutannya dari kanan, 1, 2, 3 untuk data, kemudian 4, 5 ini untuk pin positif, 6-nya di sini ini untuk data juga, dan 78 yang paling kiri ini untuk pin negatifnya. Jadi kita bisa solder disatukan untuk negatif, dan untuk 45-nya juga disatukan untuk positif. Saya langsung contohkan saja. Dan untuk alat yang diperlukan adalah step down ya, karena ini butuhnya cuma 5 volt. Sementara untuk PoE out dari router atau switch hub itu umumnya 9 volt atau 12 volt. Yang ini 12 volt. Jadi kita butuh step down. Jadi teman-teman bisa menggunakan step down yang kecil, yang seperti ini contohnya, atau yang agak gede yang seperti ini, yang LM2596 DC to DC. Kalau dari saya rekomendasikan yang pakai yang ini saja. Ini arusnya atau tegangannya itu lebih stabil dan jarang terjadi istilahnya short ya. Jadi yang ini jarang error kayak gitu ya. Kalau yang kecil ini sering loss untuk tegangannya, jadi fungsi step down-nya itu tidak berfungsi. Akhirnya untuk HTB-nya itu hangus karena dialiri arus lebih dari 5 volt, 12 volt misalnya. Jadi saya rekomendasikan pakai yang ini saja, yang gede ini. Kemudian buat pengaman bisa juga ditambahkan dioda ya.
dioda yang biasa seperti ini. Bisa 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere. Ini untuk pengaman saja biar tidak ada arus balik kalau misalkan kita colokan pakai inputnya adaptor, jadi tetap aman. Kalau yang dioda ini opsional saja, tidak wajib ya. Ini buat pengaman saja. Langsung saja saya proses penyolderan. Nah, ini bisa disatukan ya, seperti ini ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5 dan juga pin 7, 8 ini bisa disatukan. Karena ini positif dan negatifnya 2 pin, masing-masing 2 pin. Kemudian saya pasang kabel, di sini ada sisa-sisa kabel warna hitam dan warna merah ya, biar beda. Untuk positifnya yang ini, yang 45, ini positif. Kemudian yang sisi sini negatifnya, seperti ini. Nah, untuk contoh penyambungannya seperti ini ya. Jadi positif dan negatif sudah tersambung. Kemudian dari kabel ini masing-masing masuk dulu ke step down-nya, di input step down. Nah, ini hasil penyambungannya ya, seperti ini. Dari input pin HTB-nya masuk ke input step down-nya ada keterangan plus minusnya. Kemudian sebelum ini disambungkan ke jalur jack DC-nya, ini diatur dulu 5 volt. Jadi saya coba gunakan voltmeter digital. Ini yang sudah saya pasang capit buaya seperti ini untuk memudahkan ya. Ini bisa dicapit ke output dari step down-nya. Ini. Kemudian kita pasang kabelan yang sudah ada powernya. Di sini 12 volt. Masukkan ke sini. Nah, ini kalau ini sudah nyala, berarti sudah benar ya untuk arusnya. Di sini juga sudah terbaca 11,4. Kita bisa putar ini berlawanan arah jarum jam untuk mendapatkan voltase 5 volt. Dan ini biasanya untuk memutarnya itu agak banyak ya untuk pertama kali. Jadi bukan step down-nya yang rusak, tapi memang perlu diputar banyak agar nanti sampai bisa turun voltasenya. Ini enaknya harusnya pakai obeng min yang kecil. Nah, ini sudah mulai turun ya. 9,7. Putar lagi. Ini sudah 6 volt. Nah, kita bisa mengaturnya di angka 5 volt lebih. Misalnya di angka seperti ini, 5,27 ya. Nah, ini seperti ini saja, di 5,3 ya. Seperti ini. Ini sudah bisa digunakan. Karena nanti untuk dioda juga akan mengurangi tegangan lagi. Kalau memang nanti setelah dipasang dioda kurang, kita bisa atur lagi potensionya. Ini saya contohkan di 5,33. Selanjutnya kita bisa solder lagi output dari step down-nya ke pin dari HTB-nya. Untuk pinnya yang negatif adalah yang dekat dengan lubang jack. Yang dekat dengan lubang jack ini adalah negatif. Ini juga satu jalur dengan yang sisi sini. Jadi negatifnya adalah yang dekat dengan jack dan juga yang ini. Dan positifnya adalah yang ini. Kemudian untuk memasang diodanya, yang dipasang ke step down itu yang tidak ada cincinnya. Kemudian yang ada cincin silver atau putihnya itu, ini dipasang ke jack DC-nya. Saya contohkan langsung saja ya. Jadi yang ada putih-putihnya, gelangnya, ini yang terpasang di jack DC-nya di sini. Saya langsung pasang saja, biar nanti lebih jelas. Nah, ini dipasang ke sini. Nah, kemudian untuk ujung yang satunya, yang tidak ada gelangnya, ini masuk ke out dari step down. Karena ini tidak sampai, jadi saya sambung dulu ya. Sambung pakai kabel saja, nanti disolder ke output step down dan ke yang jalur diodanya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini ya, kelihatan ya. Jadi untuk diodanya di jalur positifnya. Yang tidak ada gelangnya yang masuk ke step down, dan yang ada gelangnya ini yang masuk ke positif dari HTB-nya atau dari jack DC-nya.
Ini sudah jadi, mungkin saya coba langsung saja ya. Jadi saya masukkan ke sini, semoga jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah nyala dan sudah langsung terhubung. Di sini nyala untuk LED-nya dan di sini juga sudah nyala. Jadi sudah berhasil ya untuk modif PoE-nya. Nah, untuk menempelkan step down-nya ke casing atau ke box dari HTP-nya, saya pakai 3M atau double tap ya. Ini sekaligus buat pengaman dari kutub-kutub positif negatifnya biar tidak nyambung ke besi. Saya pasang saja seperti ini sambil untuk menutupi ya. Nah, ini sudah terpasang ya, kurang lebih seperti ini. Intinya setiap kutub-kutubnya, positifnya khususnya itu aman ya dari bodi HTP-nya. Ini saya tidak pasang dulu saja. Saya testing lagi untuk dinyalakan dan sudah bisa menyala. Coba port FO-nya sekalian ya. Yang ini side B, saya nyalakan. Yang tadi side A sudah dimodif, yang ini ya. Saya campur saja pakai satu switch hub, jadi nanti mungkin looping. Nah, ini sudah nyala semua ya. Jadi intinya sudah berhasil untuk memodif PoE in dari Tarmuk HTP 3100. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.